Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Teman-teman mahasiswa kelas 2019 reguler, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan metode penelitian hukum. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada kesempatan pagi ini, perlu saya ingatkan tentang materi sebelumnya supaya nyambung begitu. Ada baiknya Anda ingat dulu apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana caranya merumuskan judul yang seksi, yang menarik yang simple Jadi kata-kata seksi itu tercermin di dalamnya. Judul itu harus simple, harus menarik dalam redaksinya Kemudian yang kedua, kita sudah membahas bagaimana merumuskan latar belakang Kemudian bagaimana merumuskan permasalahan Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana caranya merumuskan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Jadi kita ngambil dua bagian ini dulu supaya runtun dan supaya juga tata pikir kita sistematis kita sesuaikan dengan apa yang menjadi pedoman di Fakultas Hukum, terutama di Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Jadi setelah kita tahu bagaimana caranya merumuskan judul, bagaimana caranya merumuskan bagian latar belakang, bagaimana caranya merumuskan permasalahan, maka berikutnya berdasarkan buku pedoman kita akan melanjutkan bagaimana merumuskan tujuan penelitian, bagaimana juga merumuskan manfaat penelitian. Baik saudara sekalian, sekali lagi saya ingin mengajak Anda untuk fokus sejenak mengikuti video singkat ini. Saya buat sesingkat-singkatnya saja. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu dikomentari, dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau bisa melalui media lain, media WA atau Classroom, silahkan sudah kita siapkan. Baik saudara sekalian, kita masuk kepada tujuan penelitian. Jadi yang dimaksud di sini adalah tujuan penelitian yang akan dilaksanakan dalam hal ini adalah penelitian hukum dalam levelnya yang skripsi Jadi kalau kemarin kita sudah berhasil merumuskan permasalahan permasalahannya bisa 1, bisa 2, bahkan bisa 3. Tetapi umumnya kalau di Fakultas Hukum kita atau di Fakultas Hukum yang lain itu umumnya dirumuskan permasalahan menjadi 2 Nah, kalau permasalahannya ada 2, berarti tujuan penelitian hukumnya itu juga harus 2 Nah, tujuan penelitian itu adalah isinya berupa uraian singkat yang menjawab permasalahan. Tadi saya sudah sampaikan, kalau permasalahannya ada 2, maka dalam tujuan penelitian itu kita harus menjawab 2 permasalahan itu. Uraiannya harus bisa menjawab 2 permasalahan itu. Supaya lebih gampang, supaya lebih mudah, mungkin perlu saya berikan contoh supaya lebih konkret memahaminya begitu Misalnya permasalahan pertama tentang bagaimana konsep Jadi kemarin itu saya sedang menguji penelitian skripsi yang mempertanyakan bagaimana konsep omnibus law yang digunakan untuk melakukan penataan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi banyak orang tidak memahami tentang konsep omnibus law Maka calon peneliti ini mencoba ingin menjelaskan bagaimana konsep omnibus law itu mampu melakukan penataan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang dinilai overlapping, yang dinilai tidak harmonis atau tidak sinkron satu sama lain begitu karena kita sedang menganut sistem perundang-undangan yang sifatnya hierarkis, satu sama lain tidak boleh bertentangan isinya juga harus harmoni tidak boleh bertentangan antara isi peraturan perundang-undangan yang satu dengan isi peraturan perundang-undangan yang lain.
Jadi dia ingin menjelaskan konsep omnibus law yang mampu menata sejumlah peraturan perundang-undangan itu yang bagaimana. Ya, itu permasalahan yang pertama, dirumuskan dengan kata bagaimana konsep atau metode omnibus law ya, untuk melakukan penataan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, jawabannya ya, dalam tujuan penelitian pertama itu adalah bagaimana ya, kalau tadi pertanyaan bagaimana, maka jawabannya yang dalam penelitian dalam tujuan itu adalah untuk ya, untuk menemukan ya. Jadi dia menggunakan kata untuk menemukan. Biasanya ada juga yang menggunakan kata untuk memahami, untuk menganalisis ya. Nah, dia menggunakan diksi lain yaitu untuk menemukan konsep omnibus law yang mampu melakukan penataan terhadap peraturan perundang-undangan ya, yang selalu mengalami overlapping, mengalami inharmonisasi, tidak harmonis satu sama lain begitu ya. Jadi itu tujuan penelitian yang pertama. Nah, kalau permasalahannya ada dua, maka kita juga buat tujuan penelitiannya itu ada dua juga ya. Nah, misalnya permasalahan yang kedua, di sana dirumuskan bahwa bagaimana penggunaan metode omnibus law dalam melakukan penataan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan. Jadi dia ingin berbicara tentang bagaimana penggunaan metode omnibus law-nya itu. Sehingga di tujuan penelitian yang kedua dia menjawab ya, yang bunyinya itu adalah untuk menganalisis ya. Jadi untuk menganalisis ya tentang penggunaan metode omnibus law ya, dalam hal melakukan penataan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi antara tujuan penelitian dengan rumusan masalah itu matching ya. Matching itu maksudnya nyambung ya. Tujuan penelitian menjawab permasalahan ya. Jadi harus seperti itu. Nah, ini tentang tujuan penelitian. Jadi saya ulangi sekali lagi, tujuan penelitian itu adalah narasi singkat ya, yang menjawab permasalahan. Kalau permasalahannya ada dua, maka tujuan penelitiannya juga harus dua. Dua ini harus menjawab dua permasalahan yang dirumuskan ya. Saya berharap teman-teman paham ya. Kemudian berikutnya saya berikan contoh lagi. Kemarin saya kebetulan menguji juga sebuah penelitian hukum, kebetulan levelnya tesis ya. Dia dalam rumusan masalahnya yang pertama itu mempertanyakan tentang bagaimana kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan alasan sebagai alasan perceraian ya, di pengadilan agama ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, dia merumuskan permasalahan yang pertama dengan bertanya bagaimana kriteria cacat badan atau penyakit ya, yang dapat dijadikan alasan sebagai dasar perceraian di pengadilan agama. Itu rumusan masalah yang pertama. Maka tujuan penelitiannya ya, saya kemarin sampaikan ya, dan kebetulan benar yang dirumuskan ya. Dia menjawab di tujuan penelitian yang pertama itu adalah untuk menemukan kriteria untuk menemukan kriteria cacat badan atau fisik ya, yang dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus perkara perceraian ya. Jadi antara tujuan penelitiannya dengan rumusan masalahnya itu nyambung ya. Ini contoh yang kedua ya, supaya Anda semakin paham ya, tentang bagaimana caranya merumuskan tujuan penelitian. Saya kira itu. Kemudian berikutnya ya, kita singkat-singkat saja supaya Anda lebih mudah mengingatnya ya. Kita masuk ke manfaat penelitian ya. Jadi nanti akan ada di buku pedoman itu Anda diminta untuk merumuskan manfaat penelitian. Artinya apa? Penelitian yang Anda lakukan itu harus melahirkan manfaat ya. Baik manfaat yang sifatnya teoritis maupun manfaat yang sifatnya praktis ya. Nah, biasanya dirumuskan dalam dua
dalam dua manfaat ya, maksudnya ya. Manfaat yang pertama adalah manfaat secara teoritis. Artinya apa? Penelitian yang Anda lakukan itu harus memberikan kontribusi terhadap usaha untuk mengembangkan teori-teori ilmu hukum. Ya. Jadi ketika saya misalnya membaca penelitian skripsi Anda atau penelitian tesis Anda, itu sejatinya saya menemukan sesuatu yang Anda berikan kepada ilmu hukum, ya, bahwa Anda punya kemampuan untuk berkontribusi, ya, terutama minimal begitu ya, minimal Anda memberikan kontribusi pemikiran ya. Ya, walaupun tidak benar-benar mampu berkontribusi melahirkan teori baru, tapi Anda paling tidak bisa menyampaikan gagasan baru ya. Atau gagasan yang sifatnya mengembangkan yang sudah ada. Yang sudah ada dikembangkan lebih lanjut ya, supaya dapat memberikan kontribusi terhadap ikhtiar ya, untuk mengembangkan ilmu hukum kita ya. Dan itu harus Anda sumbangkan dalam bidang ilmu yang Anda teliti ya. Jadi kalau bidang ilmu yang Anda teliti itu adalah hukum tata negara, seperti yang saya contohkan di awal tadi. Jadi ada seorang peneliti ingin memberikan kontribusi ya, agar dia bisa menemukan konsep Omnibus Law yang cocok, yang bisa digunakan untuk melakukan penataan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang dalam sejarah itu banyak tumpang tindih, banyak mengalami ketidakharmonisan, ketidaksinkronan satu sama lain ya. Jadi dia ingin menemukan itu, bagaimana modelnya, bagaimana konsepnya ya, yang diharapkan itu bisa bermanfaat untuk mengembangkan hukum tata negara ya. Karena hukum tata negara kita ini memang kita akui selama ini hanya memahami Omnibus Law ini ya, hanya digunakan untuk cluster bisnis, hukum bisnis ya. Seperti kemarin kita saksikan bagaimana pemerintah kita membuat terobosan baru ya, menggunakan metode Omnibus Law untuk menata sejumlah peraturan perundang-undangan yang berhubungan atau di bidang bisnis ya. Apakah ini juga bisa diterapkan dalam bidang-bidang hukum yang lain ya? Nah, itu menjadi tugas para peneliti ya, supaya bisa menemukan konsep dan atau metode Omnibus Law yang cocok untuk menata ya, peraturan perundang-undangan di bidang-bidang yang lain. Nah, itu harus tercermin dalam manfaat secara teoritis ya. Kemudian yang kedua, ada manfaat secara praktis ya. Jadi manfaat secara praktis itu dari namanya Anda sudah bisa paham insya Allah ya. Jadi manfaat secara praktis itu maksudnya kontribusi apa yang bisa Anda berikan ya, dalam penelitian skripsi atau tesis Anda itu supaya berguna secara praktis ya. Jadi kalau membaca penelitian skripsi dan tesis Anda ya, kita bisa langsung paham ya. Bisa langsung paham maksudnya manfaat apa yang secara praktis bisa kita langsung dapatkan ya, dari penelitian skripsi dan tesis Anda itu. Dengan membaca penelitian skripsi atau tesis Anda itu, manfaat apa, kegunaan apa yang bisa langsung saya dapatkan ya. Jadi secara praktis bisa langsung digunakan ya. Ini berguna untuk para penegak hukum kita misalnya. Ini berguna untuk para para penegak hukum kita, para hakim kita misalnya ya, para penyidik kita ya, para pembentuk undang-undang kita ya. Atau ini berguna untuk masyarakat umum misalnya ya. Ini harus ada manfaat secara praktis yang bisa langsung digunakan oleh para pembacanya ya. Nah, ini dua hal penting yang menurut saya perlu dipahami ketika Anda merumuskan manfaat penelitian ya. Jadi manfaat secara teoritis, kemudian yang kedua manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis itu berbicara tentang dampak keilmuannya yang dihasilkan dari penelitian itu, apa yang bisa dikontribusikan ya. Kemudian kalau berbicara manfaat secara praktis ya, kegunaan apa yang secara praktis bisa langsung dirasakan oleh masyarakat ya, dan para stakeholder yang lain ya, ketika membaca penelitian skripsi atau tesis Anda itu.
Saya kira itu materi kita pada hari ini. Jadi tidak banyak, ini cukup 15 menit lebih sedikit ya. Semoga bermanfaat bagi Anda ya. Dan Anda punya tugas di akhir video ini saya ingin memberikan tugas ya. Anda mulai sekarang wajib ya mulai menulis draft proposal tesis atau mohon maaf juga skripsi ya, karena yang saya ajar ini juga mahasiswa S1 ya. Jadi Anda wajib mulai sekarang merumuskan ya, membuat proposal penelitian hukum skripsi Anda, mulai dari judulnya, bagian latar belakangnya, rumusan masalahnya, ya, tujuannya dan manfaat penelitiannya ya. Jadi mulai sekarang sudah harus digarap, ditulis ya. Ini akan saya jadikan sebagai salah satu tugas yang wajib dipenuhi ya. Karena di lembar evaluasi itu ada poin tugas ya. Jadi Anda harus bisa menyelesaikan tugas ini sebelum masuk di tengah semester ya. Ini sudah masuk tengah semester ya. Jadi Anda punya tugas untuk menyusun draft proposal yang anatominya terdiri dari judul, latar belakang, ya, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga semuanya kita sehat, bisa kita lanjutkan kuliah kita ya untuk pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.